mengatakan boleh. itu. Tidak Kan saya boleh, bertanya ya. juga. Kan selama ini kan dikatakan itu. Kan begitu. Yang bicara Sinvanse. Gimana? Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Besok pagi, saya katakan begini. Sesuai dengan BAP yang saya sampaikan, pada 3 kali pemeriksaan, saya bersedia untuk memberikan penjelasan jika ijazah Joko Widodo ditunjukkan di sini sekarang dan 4 laporan polisi ditunjukkan sekarang. Nah, tetapi kemudian dengan segala macam argumentasi dan itu memang adalah sebuah yang disebut sebagai behavioral intelligence Tadi effect. tanyakan Sebentar, sebagai ya. ahli atau sebagai tersangka? Boleh sedikit ya. Oke, nah saya lanjutkan ya. Ini karena kesempatan saya untuk bicara biasanya sangat singkat, Pak. Mohon maaf ya, Pak Sugeng ya. Jadi biar ini pemirsa juga paham sekali ya dengan situasinya. Silakan. Nah, kami tidak diperkenankan untuk melihat ijazah Joko Widodo di saat yang kami segar. Ya, ijazah itu baru muncul jam berapa? Jam 11, jam 23. Setelah kami ya, setelah 11 kami, malam, oke. 11 malam, 23. Setelah kami dianggap kelelahan, ya. Ini behavioral intelligence ini. Ya, itu intelijensi behavior perilaku ya. Sehingga apa? Diharapkan bahwa kami sudah tidak lagi mampu untuk menyerap secara kognitif. Ya, kami tidak mampu untuk melakukan pengkajian. Tapi mohon maaf ya, kami bertiga itu punya foto memorik ya. Foto memorik ya, kemampuan foto memorik. Jadi kami lihat, oke, mana item-item detail yang penting buat kami untuk bisa kami lakukan penelitian nanti pengkajian selanjutnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kami biasa, kami pelajari itu. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, tetapi bagi masyarakat harus tahu bahwa GPK atau gelar perkara khusus ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilusi transparansi. Transparansi yang bersifat ilutif ya. Transparansi apa? Oke, ijazah Joko Widodo ditampilkan ya, tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal. Kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Gimana caranya bayangannya kan kalau 5 menit cukup lama tuh. Oh, enggak lama karena sekian puluh kepala beradu jadi satu, Mas. Kan yang hadir di situ kita langsung. Kalau dekat kan bisa kepegang, bisa diraba. Tidak boleh. Nggak Tidak boleh. boleh. Tidak boleh. Jadi rame-rame melihat Ya, gitu. bayangkan ya puluhan kepala beradu jadi satu untuk melihat satu objek ya. Dan diberikan waktu yang sangat singkat. Itulah disebut sebagai ilusi transparansi. Ya, rakyat Indonesia harus tahu ya bahwa tuh kan ijazahnya sudah keluar, ya kan ijazahnya sudah keluar, sehingga diharapkan persepsi dari kemudian yang disampaikan oleh media, yang viral, yang rame, betul ya ijazah Joko Widodo ada. Ya, kita harus tahu dengan pasti bahwa ijazah itu hanya satu dari 702 dokumen yang menentukan apakah ijazah Joko Widodo itu benar-benar asli atau tidak. Ada 3 dokumen utama yang sangat tidak berkesesuaian. Satu adalah transkrip nilai. Ya, kita tahu transkrip nilai yang ditunjukkan itu sebagai transkrip nilai Joko Widodo di tanggal 22 Mei 2025 itu tidak sesuai dengan transkrip nilai sarjana. Kedua, registrasi yang juga ditunjukkan di tanggal yang sama menunjukkan bahwa seseorang yang bernama Joko Widodo itu entry ke UGM itu di prodi sarjana muda dan bukan sarjana, ya. Itu yang sangat penting. Dan yang ketiga kemudian KKN. Yang keempat kemudian adalah soal skripsi, ya. Jadi ini adalah beberapa item yang sangat penting yang kalau ini ternyata adalah sebuah kepalsuan atau sebuah dokumen-dokumen yang tidak bisa diverifikasi, maka kita bisa lihat, maka kita bisa kemudian kita bisa mengkaji bahwa ijazahnya pun juga tidak otentik. Gitu loh. Jadi ini nggak sesederhana kita diperlihatkan sebuah barang kertas selembar ini ijazah lalu kita kemudian mengatakan bahwa ijazah ini asli, bukan begitu. Kalau memang begitu, Polda Metro Jaya akan hanya menyita 1 dokumen saja. Kalau memang begitu, untuk apa Polda Metro Jaya menyita 702 dokumen? Untuk apa?
Untuk apa? Kan memang untuk membuat sebagai data-data suportif yang memastikan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Dari 702 dokumen, 4 dokumen saja sudah tidak menunjukkan bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu layak, pantas, eligible untuk lulus sebagai sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Oke, baik. Bang Boy, silakan. Sedikit, oke. Tadi kan ada dijelaskan Ibu hadir sebagai ahli ya di situ ya. Tadi sebetulnya kalau dalam gelar perkara sebagai pihak pendumas ya, yang keberatan bukan ya. sebagai ahli Pak. Bukan, ya, ya. kalau di gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 diselenggarakan oleh Mabes, saya bertiga itu dihadirkan sebagai ahli. Tetapi kemarin itu kami dihadirkan sebagai pendumas. Pendumas. Jadi pihak pendumas yang itu berperkara. singkatannya Jadi apa? pihak yang mengajukan keberatan atas satu proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh masyarakat, polisi. Jadi mendumas sehingga wasidik dalam peran untuk memberikan asistensi dan supervisi, pengawas penyidik membuka yang namanya proses gelar perkara khusus sebagai satu bentuk akuntabilitas mereka. Itu saja yang saya mau tambahkan. Sedikit Mas Eman, saya ingin tambahkan soal yang tadi orang nggak boleh seenaknya kayak tadi disampaikan Bang Resmond. Simpel aja, saya adalah lulusan S2 Magister Universitas Gadjah Mada Kesehatan, resmi asli, MKes saya. Magister Kesehatan itu di Fakultas Kedokteran. Tapi tidak boleh begitu saja saya tiba-tiba nulis resep. Saya tiba-tiba nyuntik. Nggak boleh. Itu kita ada etikanya. Tapi seekor monyet loh ini ya, saya bilang monyet. Monyet diajarin sini pegang suntikan, kemudian dia nyuntik, bisa. Apakah monyet itu sebagai dokter? Itu gambarannya ya. Itu monyet dikasih apa? Snejas. Monyet cerdas namanya simpanse ya. Monyet cerdas namanya simpanse. Ya, dikasih itu saritem sini ting dung ting dung ting dung ting dung ting dung. Nyuntik. Cut. Ini dokter monyet. Nah, udah. Itu gambarannya kayak gitu. Nggak boleh sembarangan. Itu namanya Dunning-Kruger effect ya. Jadi orang yang tahu sedikit tapi udah merasa tahu banyak. Ini bahaya sekali. Ini banyak terjadi ya. Jadi ini mohon maaf ya. Monyet loh ini ya. Yang boleh jawab ya monyet. Ya. Jadi saya mendengar apa yang dikatakan diuraikan oleh Dr. Tifa. Pertanyaan saya, apakah ini sosok Dr. Tifa atau sosok dari alam gaib? Maksudnya apa, Bang Adi? Iya kan? Kan ahli prediksiologi. Kan dibilang ahli prediksiologi. Kemampuannya itu yang disebut sebagai apa yang kemampuannya ini disebut sebagai ad hominem ya. Curhat. Ya, orang-orang ini termul ini senjatanya selalu begitu ya. Senjatanya itu kurang lebih IQ-nya setara dengan IQ simpanse. Mampunya cuma menghina tanpa dasar. Disebut monyet bukan monyet. Alam baik maksudnya apa? Ya kan selama ini mengatakan saya dapat informasi dari alam gaib. Yang mana ya? Ahli prediksiologi, saya bisa memprediksi akan depan begini-begini. Ya, Mas Aiman, orang seperti ini nggak boleh bicara dong. Ini bukan rakyat bersuara. Tidak boleh ya. Tidak boleh di rakyat bersuara. Orang dibiarkan menghina orang seenaknya sendiri. Kasih contoh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh juga. Kan selama ini kan dikatakan itu. Kan begitu. Yang bicara simpanse. Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Besok pagi rasakan akibatnya. Tidak menghina, ya. Pasal 32, 35 dia melakukan edit manipulasi, rasakan akibatnya. Yang jelas di sini adalah kalau saya lelaki, apa saya yang malu. telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan gelar perkara khusus sangat memalukan menyatakan bahwasanya telah diberi kesempatan secara konstitusi kepada pihak tersangka ini ya untuk mengajukan keberatan itu. Ya, saya dikatakan tadi orang saya ini tidak diusir. datang pada gelar perkara khusus Saya tidak diusir. Orang ini diusir. Saya tidak diusir. Ya, karena saya ya ada yang orang mengatakan ini namanya Alzinudin itu adalah bahwasanya saya tidak berkompeten padahal saya Kembali saat lagi sama kami di Rakyat Bersuara. Oke.